Selamat berjumpa saudaraku sekalian, saya Richard. Izinkanlah saya untuk menyampaikan renungan narasi kitab suci yang saya ambil dari Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Betsaida adalah kota yang dikutuk oleh Yesus. Karena di dalam Matius dikatakan, celakalah engkau Betsaida, karena kekerasan hati orang-orang di sana, dan mereka menolak untuk bertobat. Jika mereka keras hati, lalu mengapa orang-orang di sana membawa kepada Yesus seorang buta untuk disembuhkan? Bahkan mereka memohon, bukankah membawa orang kepada Yesus agar disembuhkan itu menandakan bahwa mereka itu percaya? Tidak, mereka keras hati, mereka tidak percaya. Lalu, apa tujuannya? Maka, saya berpendapat bahwa mereka hanya ingin mencobai Yesus. Mencobai agar Yesus melakukan mukjizat itu. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan permohonan mereka terlihat seolah-olah mengejek. Apakah bisa orang ini menyembuhkan orang buta yang dari lahir? Mereka tidak percaya. Sekarang kita melihat ke orang buta itu. Jika sebagian besar orang-orang Betsaida kurang percaya kepada Yesus, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemungkinan besar orang buta yang mereka bawa itu sama saja seperti mereka. Sama keras hatinya, sama tidak percayanya. Coba kita lihat, orang buta itu terlihat pasif. Tidak ada usaha sedikit pun. Tidak ada ucapan, tidak ada permohonan, tidak ada bentuk, tidak ada gerak-gerik yang membutuhkan bahwa dia ingin menggapai Yesus. Justru yang memohon adalah mereka-mereka, orang-orang Betsaida yang ingin mencobai Yesus. Itulah mengapa Yesus berinisiatif langsung memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu mengapa Yesus membawa keluar kampung? Ya, karena Yesus ingin memberikan pengajaran kepada para muridnya, bukan ingin membuktikan kepada orang-orang di Betsaida. Yesus ingin memberikan pengajaran kepada muridnya bagaimana memperlakukan orang-orang yang semacam ini. Maka digandengnya orang buta itu bersama muridnya keluar menjauh dari orang-orang bebala, orang-orang Betsaida itu. Lalu Yesus melakukan penyembuhan dengan 2 kali penumpangan tangan. Saya sebagai pengikut Yesus tentunya hal ini tidak akan saya tulis jika saya menulis Injil tersebut. Mengapa? Karena terlihat kelemahan Yesus di situ. Kok baru bisa menyembuhkan setelah 2 kali percobaan? Berarti Yesus tidak sempurna. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa yang bisa gagal. Bahkan para dukun pun bisa melakukan itu pada zaman saat itu. Tapi Markus di sini terlihat, ia yang menulis Injil ini. Dia bukan seperti saya. Dia menulis tanpa memasukkan penilaiannya. Ia menulis begitu saja apa yang diingatnya, yang didengar dari Petrus. Karena memang Markus menyusun kitab berdasarkan penuturan dari Rasul Petrus, bukan dibuat-buat agar Yesus terlihat hebat. Dan ternyata Yesus memperlihatkan proses iman si orang buta itu melalui 2 kali penumpangan tangan.
Pertama, Yesus meludahi mata orang buta itu. Yesus memberikan sentuhan, membersihkan mata orang buta itu. Lalu setelah itu, Yesus menumpangkan tangan. Dan orang buta itu bisa melihat, walaupun dia dapat melihat hanya dengan samar-samar. Namun yang dialaminya, walaupun tidak sempurna, ia semakin percaya kepada Yesus. Ia merasakan melihat manusia seperti pohon. Ia percaya sentuhan Yesus itu yang membuat perubahan itu. Dan itu membuat keraguannya hilang. Kepercayaan itulah yang membuatnya menjadi sembuh sempurna pada saat Yesus menyentuhnya untuk kedua kalinya. Setelah ia sembuh, dapat melihat, Yesus menyuruhnya untuk pulang. Namun menasehatinya agar jangan melewati kampung. Di kampung penuh dengan orang-orang Betsaida yang keras hati, yang menolak untuk bertobat. Yesus tidak ingin memperlihatkan mukjizat kepada mereka, karena iman yang berdasarkan tanda akan mudah hilang dibandingkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Itu dapat kita rasakan selalu jika kita percaya, di mana Yesus akan mendampingi kita dalam setiap permasalahan. Demikianlah saudara-saudara, hasil renungan narasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan saudara untuk mendengarkan. Salam dalam damai Tuhan kita, Yesus Kristus.